Halo teman-teman, selamat datang di sumber artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan novel Little Paradise di episode 32. Boleh, sekarang saja, bawakan ke ruangan tengah. Kutunggu di sana. Ayo Sophie. Pemuda itu kemudian segera berdiri dari kursi dan menyambar ponselnya yang masih tergeletak di meja. Anjingnya menyalak pelan, mendengar namanya dipanggil, kemudian turut berdiri dan mengibaskan ekornya. Piringnya dibiarkan tergeletak di meja makan, sementara sang pemuda diikuti anjingnya, berjalan menuju lorong dan berpindah ke ruangan luas di sebelah untuk menunggu dessert. Entah apa yang disebutkan oleh Renata. Televisi yang terpasang di dinding dinyalakan. Lantas, dia duduk dengan nyaman di sofanya sambil setengah memperhatikan apapun yang berada di layar. Tangan kanannya mengelus Sophie yang melingkar di sebelahnya, menutup mata dan bermalas-malasan. Jelas menikmati perlakuan yang ia dapatkan. Senyaman apapun Brian pergi liburan dengan saudaranya, tidak ada yang mengalahkan perasaannya yang didapatkan ketika ada di rumah sendiri. Sementara itu, setelah semuanya pergi dari ruangan makan, Renata membereskan piring-piring kotor dan membawa ke wastafel. Dia tak langsung mencucinya, melainkan mengambil piring lain, menyiapkan potongan pertama kue buatannya pada sang pemuda yang menunggu. Satu loyang penuh cheesecake berwarna orange dikeluarkan dari dalam kulkas. Dengan cekatan, kue itu diiris dan dipindahkan ke atas piring kecil. Hanya begitu saja. Tanpa nampan, di bawahnya satu potong cheesecake ke ruangan tengah, di mana tuannya sudah menunggu bersama Sophie yang telah menemukan tempat bersantainya terlebih dahulu. "Silahkan," ujarnya seraya meletakkan piring kecil itu di atas meja kaca di depan sofa. Renata menarik diri setelah meletakkan piring itu disertai sebuah genting pelan. Semoga Tuan senang dengan rasanya. Biar bagaimanapun, Renata baru kali ini menyajikan makanan manis. Mau tak mau, dia sedikit khawatir jika tuannya tidak terlalu suka dengan makanan manis. Ya, meskipun Renata sudah sedikit mengurangi kadar gulanya agar tidak terlalu terasa manis. "Oh, terima kasih." Secara otomatis mulutnya berkata demikian ketika sosok pelayannya masuk dan meletakkan dessertnya di atas meja. Brian masih setengah melamun sembari menahan supaya matanya tidak menutup hingga tertidur di sofa. Namun dengan segera irisnya melebar sedikit melihat apa yang ada di sana. Dessert yang dimaksudnya tadi ternyata adalah sepotong kue yang disajikan di atas piring. Cheesecake. Dipandangnya gadis itu dengan tatapan bertanya. "Kupikir puding atau sejenisnya, ternyata kek." Renata berkedip beberapa kali dan mengangguk. Apakah Tuan lebih senang dengan puding? Renata tidak tahu. Dia membuat ini hanya karena ingin. Apalagi sekarang adalah hari ulang tahunnya. Dia juga belum pernah menyajikan dessert atau apapun, sehingga belum tentu apa yang disukai oleh pemuda itu. Tidak, aku hanya kaget dan tidak menyangka." Dipotongnya ujung dari cheesecake tersebut dengan garpu, kemudian melahapnya. Rasa keju yang bercampur dengan aroma manis langsung terasa di mulutnya. Enak, tentu saja. Renata belum pernah membuat sesuatu masakan yang tidak enak di mulutnya, yang mana sebuah alasan utama mengapa dia memberikan gadis itu tetap memasak untuknya, meskipun dia bisa memesan makanan yang lebih mewah dari restoran di bawah. Enak. Pemuda itu tersenyum tipis ke arah sang pelayan setelah menelan potongan pertama kuenya. Rasa kuenya tidak terlalu manis, agak mengejutkan karena biasanya yang seperti ini terlalu manis untuk di lidahnya. Dia tahu gadis itu memang berbakat untuk membuat macam-macam hidangan, tapi dessert semacam kue ini pun bisa. Sedikit tidak menyangka, atau memang dia tidak tahu berhubungan hal-hal yang manis biasanya bukan favoritnya.
Juga karena ini pertama kalinya sang pelayan berinisiatif untuk membuatkan makanan penutup seperti ini. Apa rasa kuenya sudah pas atau masih terlalu manis? Meskipun membuat kue adalah inisiatif karena sedang ulang tahun, dia tetap tidak bisa membuat sesukanya. Diperbolehkan memakai dapur saja sudah bersyukur. Apalagi semua bahan-bahan yang digunakan dibeli menggunakan uang pemilik sang pemuda. Tentu saja bersikap egois tanpa memikirkan selera tuannya terasa amat tidak sopan. Tidak, tidak ada protes soal rasanya. Semuanya sempurna seperti biasa. Dan ini membuat Brian sedikit bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi hari ini. Dan ini membuat Brian sedikit bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi hari ini. Mulai dari makanan siang yang begitu mewah sampai dessert berupa kue yang agak di luar dugaannya. Apa ada sesuatu yang istimewa? Jelas bukan karena Brian baru saja pulang dari luar negeri, lalu gadis itu memutuskan untuk memasak masakan yang mewah dan membuat dessert berupa kue untuk menyambutnya kan? Lagi pula, dia pergi bahkan tidak sampai seminggu. Tumben, kau sedang ulang tahun atau bagaimana sampai membuat kue segala? Brian hanya asal bertanya, bahkan tidak terdengar terlalu serius. Sebab biasanya dia hanya akan berhadapan dengan kue ketika ada seseorang yang ulang tahun. Sebuah pemikiran yang pertama kali mampir ke otaknya ketika melihat dessert yang dimaksud. Entah kapan pula terakhir kali dia menikmati sepotong kue seperti ini. Dan gadis itu sekarang bahkan repot-repot membuatkan kue, seperti seorang yang sedang senang karena bertambah usia saja. Pemuda itu mendengus dalam hati. Mana mungkin kan, kalaupun Renata mengetahui tanggal ulang tahunnya, harusnya dia merayakannya sekarang, melainkan menunggu tahun depan. Namun reaksi Renata tampak membenarkan dugaannya. Sempat ada hening, sementara Renata bergerak-gerak gelisah di tempatnya. Pandangannya terus berpindah-pindah ke kanan, ke kiri, ke bawah dan kemana saja, asalkan menghindari kontak mata dengan sang pemuda. Haruskah Renata berkata jujur dan membenarkan kalimat pemuda itu? Memang benar, ini adalah hari ulang tahunnya. Tapi Renata hanya ingin merayakan dengan caranya sendiri dan tak ingin siapapun tahu. Tak ada yang mengucapkan selamat maupun memberinya hadiah. Tidak apa-apa, selama dia tidak mendapatkan tamparan atau bentakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Renata tidak akan keberatan. Tidak, saya hanya ingin membuat itu saja. Pada akhirnya dia memilih berbohong. Kemarin saya menemukan resep baru dan ingin mencobanya. Syukurlah jika Tuhan suka. Dia tampak bersikukuh merahasiakannya. Apabila tuannya sampai tahu, entah hadiah apa lagi yang akan dibelikan untuknya. Renata sudah berkata cukup benar menerima hadiah-hadiah ini dari pemuda. Dari pakaian dan ponsel baru itu sudah lebih dari cukup. Apalagi oleh-oleh barusan juga sudah memuaskannya. Namun Brian berpikiran lain. Sikap gugup dan gelisah Renata seolah membenarkan semua dugaannya. Bagi seorang yang nyaris telah kehilangan segalanya seperti Renata, sebuah hal personal seperti hari ulang tahun tentunya menjadi sebuah yang istimewa. Bagi gadis itu, ulang tahun mungkin merupakan suatu kemewahan tersendiri yang bisa dinikmatinya. Terlebih setelah banyak hal yang terjadi padanya selama beberapa waktu belakangan. Tidak sepertinya yang melewati hari ulang tahun dengan bekerja seperti biasa, dan dirasanya hanya sebagai suatu hari dengan rutinitas yang sama. Menganggapnya sebagai sebuah hari lain yang tidak perlu dipikirkan terlalu mendalam, hingga dia bahkan baru menyadari bahwa tebakannya asalnya tentang tahun sebenarnya cukup masuk akal. Jangan bohong, pelayannya sama sekali tidak berbakat menyembunyikan tingkah lakunya maupun kata-kata yang mengandung kebohongannya. Dia harus berlaku lebih baik daripada itu apabila ingin menipunya. Renata yang tingkah lakunya begitu polos tidak bakat untuk berbohong sama sekali.
Terlebih di hadapannya, sepupunya yang berumur 10 tahun bahkan bisa berbohong lebih daripada gadis itu. Ditatapnya sang pelayan lekat-lekat meskipun pandangan matanya tidak bertemu dengan mata milik sang gadis. Piringnya hanya digenggam, belum melanjutkan untuk melahap potongan kue lainnya. Tidak perlu seorang yang kelewatan peka untuk tahu bahwa gadis itu tidak sedang bicara jujur. Intonasi suara dan gelagat yang terlihat amat panik seakan hanya menambah kecurigaan yang semakin kuat. Cukup untuknya menarik satu kesimpulan. Kau sedang ulang tahun hari ini, Renata. Lantas, kenapa jika memang gadis itu sedang ulang tahun hari ini, apa yang ingin dia lakukan dengan terus memojokkan Renata seperti ini? Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Dan mohon maaf apabila suaranya mungkin terpotong-potong atau gimana ya, karena admin lagi kurang enak badan. Tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.